ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin doa belajar. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Sekarang Bu Nida akan absen dulu. Nah, absennya kalau biasanya kan dipanggil namanya. Sekarang kalau Bu Nida panggil nama kalian, kalian berdiri dengan menyebutkan nama sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya Bu Nida panggil Arga, kemudian Arga berdiri, jagung Bu, gitu. Paham ya? Ya. Coba. Abiu, minyak. Oke. Adiksa, hah? Padi. Zahri, hah? Apa? Oke, alhamdulillah berangkat semua, tidak ada yang absen. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang apa kemarin? Pencemaran lingkungan. Ada berapa macam pencemaran lingkungan? Apa saja? Air, tanah, dan udara. Nah, kalau kita tahu kemarin kita sudah berkeliling sekolah ya, kita mencari tahu ada pencemaran udara apa saja di sini, ada pencemaran tanah apa saja di sini, ada pencemaran air apa saja di sini. Nah, sekarang kalau kita tahu pencemaran itu menimbulkan satu masalah yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini ternyata juga tidak hanya di air, udara, tanah, tapi bahkan di lahan pertanian. Kalau kita lihat di sini ya, ada sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi jika lahan pertanian beralih fungsi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Alvin. Berdiri yang keras. Penyerapan air hujan akan berkurang. Penyerapan air hujan akan berkurang. Baik itu berdiri. Ya, lahan pertanian akan berkurang karena rumah semua di sana. Tahu Pak? Terjadinya banjir. Kenapa tadi? Seperti yang Alvin sampaikan ya, karena resapan wilayah untuk resapan air menjadi berkurang. Oke. Kelangkaan atau permasalahan-permasalahan itu yang akan kita bahas hari ini, menjadi tema pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kelangkaan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah upaya pelestarian terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita mau pretest dulu. Ada pretest wants and needs. Ada yang tahu perbedaan keinginan dan kebutuhan? Keinginan itu apa? Hawa nafsu atau sesuatu yang diinginkan manusia, tidak terbatas. Tapi kalau kebutuhan sifatnya terbatas, dan itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak terhadap kelangsungan hidup manusia. Ya, akan sangat berpengaruh. Tetapi kalau keinginan tidak terwujud, berpengaruh tidak? Tidak.
Misalnya Alvin ingin makan seblak, terus kalau nggak makan seblak dia mati gitu? Enggak kan? Masih tetap hidup kan ya Alvin ya, meskipun dia seharian nggak makan seblak. Nah itu bedanya keinginan dan kebutuhan. Nanti di sini akan ada dua gambar, satunya keinginan dan satunya kebutuhan. Kalian hanya disuruh memilih mana yang termasuk keinginan dan mana yang termasuk kebutuhan. Dijawab yang keras secara bersama-sama. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan? Gambar A, kebutuhan atau keinginan? Kalau gambar yang B? Keinginan. Kenapa? Ya, karena nasi, gandum, jagung termasuk makanan pokok. Kalau yang sebelahnya? Ya itu jajan ya. Artinya kalau kamu tidak makan burger, tidak makan pizza, tidak makan kebab, ya tidak masalah. Kalian masih tetap bisa hidup. Mana yang keinginan, mana yang kebutuhan? Ya. Yang air termasuk kebutuhan. Kalau yang cendol, kelapa muda, es teh, es jeruk itu keinginan. Kalian bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kita akan masuk ke materi terkait kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia seperti tadi di awal yang Bu Nida sampaikan adalah barang yang harus ada sebagai suatu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan atau barang tersebut tidak bisa kalian dapatkan, maka itu akan mengganggu keberlangsungan hidup. Misalnya air, ya kan? Ketika kebutuhan air sehari untuk tubuh kalian itu berapa? 2 liter. 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Kalau kemudian kurang dari itu, maka kalian akan dehidrasi. Kalau kelebihan, kembung, ya kan? Begah perutnya kan, kalau kebanyakan air juga tidak baik. Tapi kalau kekurangan, itu akan menyebabkan dehidrasi. Itu primer. Yang kedua adalah sekunder. Sekunder itu kebutuhan pelengkap. Jadi kebutuhan ini jika ada, itu akan melengkapi kebutuhan primer. Tapi jika tidak ada, tidak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Misalnya apa? AC itu enggak sekunder ya. Kipas angin, televisi, radio, kompor pun bisa jadi sekunder. Kalau kalian anak beli rumah untuk investasi, untuk tabungan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau beli perhiasan, beli sepatu mahal hanya untuk gaya-gayaan, ini yang tidak boleh. Karena bisa jadi itu hanya kalian memperturuti hawa nafsu kalian sendiri. Sekarang kita belajar tentang alat pemenuh kebutuhan. Ada yang namanya barang atau jasa substitusi, pengganti. Artinya kalau tidak ada barang pokok itu bisa digantikan dengan barang yang lain. Misalnya kita makan makanan pokok, biasanya makan nasi atau dari beras gitu ya. Kalau nggak ada beras, misalnya Gani kuliah di Inggris. Di Inggris itu kan beras mahal ya, malahan nggak ada jarang ada beras. Jadi karena anak mudanya nggak mau menikah, dia nggak punya anak kan, akhirnya kota-kotanya itu jadi sepi. Banyak pedesaan-pedesaan yang sekarang sepi atau hanya dihuni oleh orang tua saja. Akhirnya ketika pabrik-pabrik di Jepang membutuhkan tenaga kerja, ambilnya dari luar, dari negara-negara Asia, terutama di Indonesia, karena di sana penduduknya sudah semakin menipis. Terlalu banyak juga akan menjadi masalah. Yang ketiga, kelangkaan modal. Modal itu tidak hanya uang ya, tapi modal mesin atau alat-alat produksi, gedung dan lain-lain. Dan yang terakhir, Oke. Sekarang kita akan masuk things game turnamen. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kita akan masuk ke sesi
Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan melalui model pembelajaran Teams Games Turnamen. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Ya, karena di sini jumlahnya 16 anak, berarti kita bikin 4 kelompok, satu kelompoknya 4 anak. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Seperti yang kemarin sudah diundi. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sesuai undian ya. Ya, kalau sudah, kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Kelompok satu mana dulu coba? Kelompok satu. Kelompok satu mana? Angkat tangannya kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Angkat tangannya. Kelompok empat. Kelompok satu nanti akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dengan nada atau lirik la la la. Kelompok dua dengan lirik lo lo lo. Kelompok tiga dengan lirik li li li. Kelompok empat dengan lirik le le le. La la terlalu gampang ya. Bukan lu lu aja. Lu lo li dan le. Guys, terakhir semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tebak papan atau papan soal. Yang ketiga adalah cerdas cermat. Untuk tebak gambar, salah satu dari grup kalian nanti akan maju ke depan, nanti akan ada gambar di layar, dan yang grup lainnya yang tidak maju disuruh menjelaskan gambar apa yang ada di layar tanpa menyebutkan namanya. Nanti yang maju di depan dia yang akan menyebutkan nama dari gambar tersebut. Kemudian babak kedua, papan soal. Nanti kalian semua akan baris. Masing-masing akan mendapat jatah satu soal yang harus kalian kerjakan. Dan itu dikerjakan secara bersama-sama masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga adalah cerdas cermat. Masing-masing dari kelompok akan mendapatkan satu soal yang harus dijawab. Jika tidak bisa menjawab, maka pertanyaan itu akan dilempar kepada kelompok yang lain. Jika di babak 1, babak 2, dan babak 3 skornya masih sama, maka yang terakhir ada babak penentuan. Akan ada satu soal yang akan Bu Nida sampaikan, dan ini sistemnya rebutan. Siap? Siap. Nanti poin yang yang terbanyak akan mendapatkan reward dari permainan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini dulu ke depan. Ini contoh dulu. Contoh Adi sama dulu. Tadi soalnya udah ke ini. Ada sana. Nah, yang lain coba jelaskan ini. Ayo, coba jelaskan biar Adisa bisa jawab ini. Warnanya apa? Warnanya apa? Untuk apa?
bicara selain kelompok satu. 1, 2, 3. Kuning. Yang bisa di sini. Iya. Yang di sini kenapa? Iya, kenapa? Iya. Iya, perasaan. Bukan. Iya. Satu lagi. Mau ambil semua? Iya. Oke, ambil semua. Yang bisa sekolah. Ya.
jagung, ada barang tadi mentah setengah jadi atau jadi. Mentah karena ini belum di Oke, kelompok 4. Sinar matahari, air, udara merupakan alat pemuat kebutuhan dan termasuk dalam kategori barang. 400, kelompok 2 300, kelompok 3 600, 700 dan kelompok 4 600. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, refleksinya sekarang. Apa yang bisa kalian dapatkan atau ilmu apa yang bisa kalian dapatkan dari materi tadi, dari games yang sudah kalian lakukan tadi? Coba kelompok 1. Insight apa yang sudah kalian bisa dapat dari permainan tadi, dari penjelasan tadi? Apa saja permasalahan? Bedanya kebutuhan dan keinginan apa? Kalau keinginan Yusuf apa?